Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kualitatif yang berjudul Budaya Adiwiyata pada Studi Kasus di SDN Adiarsa Baratua. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang program Sekolah Adiwiyata Nasional yang direncanakan pemerintah Republik Indonesia merupakan bagian dari strategi pendidikan lingkungan hidup. Pengembangan program Adiwiyata menjangkau semua daerah adalah amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang harus kita tanamkan pada siswa tingkat sekolah dasar mengenal lingkungan hidup, salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, menjaga di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan. Disinilah awal mendidik para siswa untuk lebih memahami apa yang harus mereka lakukan di lingkungan sekolah. Menciptakan suasana bersih, nyaman. Jika lingkungan sekolah dibiarkan kotor, tidak terawat, maka membuat lingkungan sekolah tidak sehat karena banyak penyakit kedatangan. Maka dari itu di sekolah adanya piket kelas agar setiap kelas selalu bersih dan rapi. Pengajar memberitahukan kepada siswanya untuk menyiapkan alat-alat kebersihan. Menciptakan sekolah adiwiyata bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu penyadaran warga sekolah untuk turut bertanggung jawab supaya sekolah jadi tempat pembelajaran selain adanya kelas untuk belajar, lapangan untuk olahraga. Jika di luar sekolah tidak disertai penghijauan, membuat suasana sekolah menjadi gersang dan panas. Manfaat sekolah adiwiyata untuk menjaga lingkungan, sekolah lebih mencintai lingkungan hidup, juga menciptakan suasana sekolah nyaman, sejuk, dan tenang. Sekolah secara sistematis yang mengembangkan program-program untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah, banyak kendala yang dihadapi dalam program sekolah adiwiyata seperti hanya lingkungan sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar selesai. Kadang fasilitas sekolah pendukung adiwiyata menjadi rusak dan kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan hidup. Kabupaten Karawang mengadakan lomba sekolah adiwiyata dengan peserta SDN sebanyak 121 sekolah, tingkat SMP sebanyak 9 sekolah, dan tingkat SMA sebanyak 4 sekolah. Ajang lomba tersebut diperlukan dukungan dari pihak sekolah agar anak-anak dimulai dari tingkat SD sampai SMA, mereka harus dibiasakan rasa peduli dengan lingkungan hidup. Memahami tentang tanaman bukan hanya di dalam lingkungan rumah, namun juga diperlukan di lingkungan sekolah. Untuk terwujudnya sekolah adiwiyata, sekolah harus bekerja sama dengan orang tua siswa melalui perwakilan orang tua atau paguyuban kelas. Supaya sekolah menjadi indah, setiap siswa diwajibkan membawa tanaman dari rumah atau dengan cara membuat taman di depan kelas. Masing-masing dan pihak sekolah membuat lomba antar kelas untuk memacu dari pihak kelas dan siswa. Agar mengenalkan lingkungan yang sehat di wilayah sekolah, dimulai dari membuat apotek hidup, tanaman hidroponik, dan bunga. Lingkungan yang sehat dan nyaman ini dapat meningkatkan prestasi dan kreativitas karena hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam dilihat dari budaya sekolah karena mewujudkan sekolah adiwiyata sangat diperlukan dukungan dari warga sekolah. Warga sekolah perlu memiliki perilaku yang peduli dalam pengelolaan lingkungan, sadar dan komitmen dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Hal demikian ini merupakan unsur dalam budaya sekolah menurut Anwar Hasnum. Budaya sekolah adalah karakter atau pandangan hidup yang merefleksikan keyakinan, nilai norma, simbol, dan kebiasaan yang telah dibentuk dan disepakati bersama oleh warga sekolah.
Untuk mencapai panel sekolah adiwiyata ini tidak mudah, perlu kerjasama dari semua pihak, terutama sekolah, guru. Karena program ini adalah kegiatan yang sangat positif dalam upaya mewujudkan sekolah baik atau unggulan. Oleh karena itu, setiap hari guru memberikan pengetahuan mengenai lingkungan hidup sebelum memulai mengajar agar siswa paham mengenai lingkungan hidup dan pentingnya budaya sekolah adiwiyata. Ada perumusan masalah ini. Untuk tingkat STK 1 dan 2, belum mengerti mengenai budaya adiwiyata di SDN Barat 2 Karawang. Ada kelas 1 dan 2, apakah sudah mengerti arti kebersihan sekolah? Anak kelas 1 sampai kelas 6 harus dibiasakan mengenal ilmu lingkungan hidup di sekolah. Tujuan penelitian untuk mengetahui informasi mengenai lingkungan hidup di dalam sekolah khususnya di tingkat sekolah dasar. Untuk mencari tahu tentang budaya adiwiyata di SDN Adiarsa Barat 2, dan untuk mempelajari pentingnya ilmu lingkungan hidup di kalangan SD. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama ada manfaat praktis bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui pentingnya lingkungan hidup. Itu mengimplementasi teori dan ilmu yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan dalam bidang komunikasi, ingin memberikan sesuatu yang lain di mana media komunikasi bisa lewat pendidikan di tingkat SD mengenai budaya adiwiyata di mana saya sebagai anak komunikasi bisa mempelajari pentingnya lingkungan hidup di dalam sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi mengenai lingkungan hidup di sekolah dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar sekolah. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari budaya adiwiyata yang sangat bagus untuk diterapkan sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Manfaat teoritis bagi pendidikan. Nah, hasil penelitian ini diharapkan untuk memajukan dunia pendidikan dimulai dari sekolah tingkat dasar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Semoga program Adiwiyata ini yang dicetuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terus berjalan dan berkembang lebih baik lagi. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat bukan hanya untuk di lingkungan sekolah saja dikenalkannya menjaga lingkungan hidup. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan untuk semua kalangan pendidikan dan jajarannya. Bab 2 kajian pustaka. Landasan teori. Program Adiwiyata adalah salah satu program lingkungan hidup yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup supaya mengerti tentang pengetahuan dan dalam melestarikan lingkungan hidup. Program Adiwiyata yang kini juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter peduli sekolah, khususnya pada siswa dan umumnya bagi seluruh karyawan atau pegawai dalam sekolah tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam program Adiwiyata sendiri telah membuat berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan yang disusun oleh masing-masing sekolah melalui komponen Adiwiyata yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah tersebut. Program Adiwiyata tentu bertujuan yang bagus untuk membangun suasana sekolah peduli lingkungan agar tercipta pembelajaran yang baik, sehingga warga sekolah harus bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan. Tujuan diterapkannya program tersebut di lingkungan sekolah sebab di lingkungan sekolah dimulai sebagai wadah pembelajaran dan penyadaran bagi segenap warga sekolah. Dalam melaksanakan program Adiwiyata harus mempunyai dua prinsip, yaitu partisipatif. Sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa program Adiwiyata memiliki dua prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu partisipatif dan berkelanjutan, karena program tersebut tidak akan mampu untuk dilaksanakan oleh perseorangan atau sepihak saja. Tentu membutuhkan partisipasi dari berbagai golongan. Untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata ada 4 komponen, yaitu kebijakan berbasis lingkungan, kurikulum sekolah berbasis lingkungan,
kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Dalam hal ini, kita harus mengetahui arti dan makna peduli lingkungan yang sebenarnya, sehingga dapat membuka hati kita dalam bertindak. Pengertian peduli lingkungan, kata peduli memiliki kata mengindahkan, memperhatikan, dan memberikan tindakan positif terhadap suatu kejadian. Menurut Sri Narwati, peduli lingkungan adalah sikap atau tindakan yang berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian. Penelitiannya menggunakan paradigma konstruktivisme. Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme bergantung pada peristiwa atau realitas yang dibentuk dengan berdasarkan realita yang ada pada masyarakat untuk mencari perhatian bukan bagaimana seorang mengirim pesan, tetapi dari kedua komunikator dan komunikan membentuk dan bertukar makna sehingga terbentuk menjadi sebuah pesan yang kemudian menjadi cultural meaning. Cara ini ditetapkan oleh komunikator dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima menurut Erifanto. Dengan kata lain, paradigma yang dipilih oleh peneliti memiliki beberapa kriteria yang membedakan dari paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ini ada beberapa level kriteria ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada level ontologi, yang kedua itu adalah level epistemologi. Dalam penelitian ini yang sifatnya kualitatif memiliki memiliki penggunaan paradigma khusus yang dihasilkan dari sumber atau informasi hasil itu berupa konstruk atau realita yang terjadi oleh manusia secara individu tanpa mengubah hasil terjadi. Penelitian ini jenis dan sifat penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian digunakan pada topik penelitian yang menggali pemaknaan individu agar menangkap penelitian dengan memanfaatkan teori sebagai penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Penelitian naratif deskriptif bertumbuh pada latar belakang yang memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif dan mengumpulkan data berdasarkan kata gambar, melainkan bukan kata-kata. Menurut Meleong 2013. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir menjelaskan metode deskriptif. Sifat penelitian yang peneliti menggunakan adalah deskriptif. Asal mengapa penulis menggunakan sifat penelitian ini dikarenakan penulis ingin melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu peristiwa atau kenyataan sosial mengenai budaya adiwiyata di SDN Adi Sumber 2. Penelitian ini menjelaskan tentang proses bagaimana sekolah tersebut terpilih menjadi sekolah percontohan dan sekolah tersebut mendapatkan penghargaan. Teknik pertentuan informasi penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Keabsahan data keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi berbagai pengujian. Peneliti menggunakan uji credibility, validitas interval, atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dan menggunakan triangulasi pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Sekian presentasi hasil penelitian kualitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.